Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Sobat Ngobraser, ketemu lagi Indra Uno dalam episode ke-381 atau seri ke-381. Oke, kali ini kita akan berjumpa dengan tamu dari komunitas OKOC Andalan. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Apakah suara dan gambarnya jelas? Ridwan Saputra, halo juga. Gambarnya oke ya? Oke, mudah-mudahan clear, jelas. Sip. Nah, sebelum kita undang, ini saya mau tayangin pertanyaan dari Livi. Waalaikumsalam. Livi ini hari Jumat lalu dia sudah sembuh sendiri. Afi, waalaikumsalam. Jadi udah pakai iPhone, udah pakai akun ini Indra Uno. Oke, dari Bu Eni di Lombok, Rahayu Aje, Rahayu Aje, Instagramnya. Pak Indra, seberapa penting perhitungan cash flow untuk keuangan jualan basreng? Basreng itu apa ya? Bakso goreng yang belum terlalu besar. Jika uang penjualan bercampur dengan keseharian, apakah seperti ini tidak apa atau tidak boleh ya Pak? Oke, minta masukan. Masukannya sederhana, bahwa mengelola usaha itu terpisah dari rumah tangga sehari-hari. Dan di OKOC kita sudah menyediakan beberapa tools yang lebih memudahkan. Ya, lebih memudahkan itu bukan artinya mudah ya, tapi lebih memudahkan untuk kita melakukan pemisahan tersebut dan melakukan pencatatan keuangan. Itu penting banget. Jadi sebelum sampai ke cash flow atau arus kas, yang paling penting adalah kita setuju untuk mencatat keuangan usaha kita. Yang kita belanjain berapa, yang terjual berapa. Ya, itu harus kita catat hari demi hari, transaksi demi transaksi. Ya, jangan sampai diintar-intarin, oh iya saya mau catat tapi ntar besoknya lagi. Gitu. Irma Lia Mutiarani, Masya Allah, terima kasih. Nggak ada hubungan dengan saya sih. Jadi kembali lagi, keuangan bisnis misalnya di kantong kiri, keuangan keluarga di kantong kanan, ini jangan nyambung. Kalau nyambung, nanti yang kita nggak sadari adalah modal untuk belanja usahanya keambil. Begitu keambil dan nggak ada lagi, berarti hari itu belanjanya lebih sedikit. Ya, belanjanya lebih sedikit. Sebentar. Oke, live-nya udah lancar, cuman kendalanya signal aja ya. Kemarin beberapa kali itu sampai 6 seri keputus lagi. Jadi bukan masalah di IG-nya. Ini kalau keputus berarti saya harus pindah ke 4G atau ke kuota. Nah, jadi antara kantong kiri, kantong kanan, bisnis dan keuangan keluarga itu harus dipisah. Walaupun usahanya baru belanja hariannya 100.000 misalnya, contoh. Ya, untuk beli bahan dan seterusnya. Jadi dari awal kita membiasakan diri untuk disiplin, untuk memisahkan dan mencatat. Idealnya keuangan keluarga juga dicatat, masuknya berapa, keluarnya berapa, kebutuhan bulan ini
rencananya berapa dan seterusnya. Sama ya, makin awal kita mulai, makin sering kita berlatih, makin terbenam kebiasaan itu di kita, dan itu adalah sesuatu yang diperlukan dalam pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha dimulai dari mencatat pengeluaran dan pemasukan. Baru kemudian yang lain-lainnya. Apalagi nanti kalau udah orangnya lebih dari satu ya, udah 2, 3, 4, 5, itu baru pengelolaan yang lainnya. Mudah-mudahan membantu Bu Eni. Saya kasih contoh ya. Di OKOC ada komunitas namanya Okegan, Okagan. Gannya itu singkatan dari juragan gitu ya, Okagan. Dia itu menyediakan layanan pencatatan keuangan menggunakan WhatsApp. Bagaimana cara kerjanya? Jadi ada nomor khusus di WhatsApp di mana kita seperti chatting, seperti mengirim pesan, tapi yang kita kirim adalah beli bakso 10 harga sekian. Penjualan ibu ini 30.000 misalnya. Itu nanti di akhir hari sama dia dirangkum dan keluar total belanja hari ini, total penjualan hari ini. Mudah kan? Jadi kita nggak usah pikirin, dan bahasanya tuh nggak harus bahasa baku. Tinggal tulis jual sekian rupiah, apa aja yang dijual. Beli apa aja yang dibeli, berapa rupiah. Itu aja udah cukup. Karena apa? Karena WhatsApp-nya itu sudah menggunakan namanya artificial intelligence. Jadi dia selalu mengingat kata-kata yang sering dipakai sehingga memudahkan orang yang menggunakannya. Jadi pastikan kalau mau pakai laporan keuangan atau pencatatan keuangan melalui Okegan, langsung gabung dengan komunitas Okegan. Di mana? Di okoce.net ya. okoce.net, terus langsung pilih komunitas Okegan, terus nanti akan dipandu langkah demi langkahnya. Gitu. Oke, semoga membantu. Nah, sekarang kita panggil ya. Panggil tamu kita. Afitur dan Ridwan Saputra. Oke. Tadi yang request baru Afitur. Oke, Ridwannya betul. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana nih? Saya di Bali, Bro. Masih ingat, Bro, waktu ketemu di Seven Stone? Woi, iya Ya. betul. Mantap, Apa kabar? mantap. Alhamdulillah. Bisa tatap muka Assalamualaikum, lagi. Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ridwan? Ini di mana nih posisi? Alhamdulillah. Ini lagi di rumah, Prof. Rumahnya Baru di nyampe rumah. Di Bandung, Prof. Di dekat Muhammad Toha, Bandung, Kota Bandung. Oh, oke, dekat PT Inti atunya. Untuk. Nah, iya, betul. Dekat PT Inti, Prof. Wih, tahu Prof ya? Iya itu pekarangan belakang rumah. Oh, PT Inti Maksudnya Dengki. kota Bandung itu udah hafal benar karena pernah tinggal lama di sana dan masih sering bolak-balik Bandung. Oh, siap. Di Bandung aja, Prof. Iya. Oke, kita mulai ya. Siap. Kita Baik, mulai Bro. dengan perkenalan pribadi, tapi sebelum kita mulai kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. berikan kesempatan pertama untuk perkenalan singkat aja.
pribadi yaitu Mas Yusron. Nah, Mas Yusron, silakan Mas Yusron. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Yusron Nurholis. Background saya sebelumnya saya di manajemen Allianz, Prof. Kemudian saya resign, pensiun dini, mengembangkan bisnis agency. Setelah berkembang saya tinggalin gitu ya, karena pengen hijrah. Jadi tidak di insurance lagi. 2014 stop bisnis di insurance, saya umroh sama keluarga. Kemudian akhirnya umrohnya kurang pas, dan kemudian pulang-pulang akhirnya membawa manfaat. Hikmahnya pengen punya cabang travel umroh gitu ya, yang bisa melayani lebih bagus gitu Prof. Itu ide dasarnya. Yang kedua, saya memang punya bisnis yang memang sebelumnya saya jalani sejak saya kerja di Bank Danamon sebagai trainer, termasuk consulting, jadi development, training development gitu Prof. Itu sudah lama dari sejak 91. Tapi yang untuk travel Avitur cabang Bali itu mulai 2015. Ini cabangnya punyanya Sarul Gunawan, Bro. Nah, saya ketemu sama Pak Sarul itu waktu di Madinah, waktu umroh di 2014. Kemudian 2015, saya ketemu beliau ke kantor di Fatmawati, diskusi, boleh nggak saya buka cabang. Akhirnya diizinkan dan sampai sekarang. Itu, Prof, singkatnya. Jadi, tapi alhamdulillah masa pandemi luar biasa. Jadi karena lockdown ya kita istirahat gitu, Bro. Nah, yang kita lebih banyak manfaatkan waktunya untuk memberikan sharing, membantu teman-teman UMKM. Jadi ilmu yang konsultan, ilmu developmentnya yang kita pakai untuk sedekah. Lebih banyak begitu. Begitu, Prof, singkatnya. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Ini berarti tahun ini yang dilihat hanya kenaikan aja terus ya dari umrohnya ya. Naik lagi, naik lagi, naik lagi gitu. Ya, Karena baru insya dibuka Allah kan. pokoknya harus lihatnya positif gitu. Kalau jamaahnya banyaknya dari mana tuh? Dari Bali, Bro. Tapi kita karena di Avitur ini, setiap cabang kita boleh untuk mempromosikan seluruh Indonesia. Sehingga punya jamaah itu macam-macam. Ada yang dari Bandung, ada dari Jakarta, ada yang dari Papua, gitu, Bro. Karena kita proses promosi menggunakan media sosial, website sama medsos lah. Itu lebih mudah untuk komunikasi. Penerbangan semua untuk saat ini hanya dua saja, lewat Jakarta sama Surabaya. Nah, alhamdulillah ini nanti bulan Agustus tanggal 22, saya satu grup Prof terbang lewat Surabaya. Gitu Prof. Jamaah dari Denpasar. Insya Allah nanti. Masya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu Eh, kalau ini saya mendahului itu waktu promosinya itu satu paketnya berapa tuh? Yang berapa hari berapa tuh? Murah Prof. Kalau tempat saya pokoknya murah. Di Avitur itu paketnya tergantung tanggalnya sama bintang 5 atau bintang 4. Bintang 5 kisarannya di 33. 33 gitu, Bro. Ya, per paketnya. Tergantung nanti kalau Prof Indra misalnya sekamar berdua itu tinggal nambahin saja. Itu aja. Nah, penerbangan via Jakarta. Saya sih pengennya ngajak Prof Indra sama Pak Sandiaga. Ayo kita buat buat grup, Prof. Satu grup OOI gitu ya, promo sama-sama gitu, berangkat bareng gitu. Gimana, Prof? Cocok nggak? Ah, tentukan tanggalnya langsung dan buat flyer. Wih, mantap. Cocok, cocok. Oke. Nanti kita share ya. Sip. Cocok, Prof. Mantap. Ya, terima kasih. Oke, oke. Ini dari tadi tuh ada suara yang cek 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 gitu, kedengeran nggak? Mengganggu nggak? Dengeran, Bro. Nggak oh, tahu itu kedengeran. apa ya. Kayak ini ya. eh, mungkin koneksi kali, Prof. Bisa, bisa. Tapi mengganggu nggak? Anda. Aman, Prof. Sama. Oke, oke. Ya udah, kalau gitu lanjut aja. Oke, thank Baik. you.
Mas Yusron, sekarang giliran Sama-sama. perkenalkan Ridwan. Sok, Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Pak Yusron, semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ridwan, asal domisili di Kota Bandung, Prof. Kang Yusron semuanya. Sehari-hari saya tuh usaha dari tahun 2015, Prof. Jadi awal waktu itu usaha tuh gara-gara waktu kuliah. Jadi waktu kuliah itu berhubung uang jajan sedikit, budget masih mahasiswa gitu, Prof. Terkadang pengeluaran pingin mau ini itu, tapi pemasukan nggak sebanding dengan pengeluaran gitu. Di situ saya buat bareng partner teman-teman dari kampus, teman-teman satu jurusan. Saya backgroundnya IT, Prof. Di teknik informatika. Saya di situ bikin beberapa software host dulu waktu itu 2015. Terus saya bikin merchandise souvenir buat kebutuhan BEM, himpunan, terus keperluan acara gitu ya. Dari 2015 itu loncat berhubung jalannya waktu, saya memutuskan untuk bisnis di bidang digital printing waktu itu tahun 2015 sampai 2021, Prof. Dari situ alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Itu saya delegasikan ketika saya sebelumnya berangkat ke Korea, Prof. Jadi saya tuh baru pulang dari Korea ini sebetulnya, Prof, dari tanggal 2 pas Lebaran, Prof. Jadi sebelum berangkat saya delegasikan ke partner, terus saya berangkat ke Korea untuk lanjut. Alhamdulillah dapat beasiswa S2, tapi ada beberapa faktor di sana, Prof. Saya balik lagi, Prof, resign, mengundurkan diri dari Korea, terus balik lagi ke Bandung dan membuka usaha digital marketing agensi bareng partner saya, Prof, di Bandung gitu. Nah, ini udah berjalan digital marketing ini dari bulan Januari sebelum berangkat ke Korea sampai sekarang gitu. Jadi sasaran sekarang ini lebih ke UMKM, Prof. Jadi kita bikin beberapa kelas ya, gratis sampai maksimal pembayaran 25.000 per bulan, Prof. Jadi kita bikin LMS-nya, Learning Management System-nya di website kita. Nanti UMKM biasanya ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang lagi ada kelas tuh dikasih akun, terus dikasih video-video digital marketing dari nol, betul-betul dari nol sampai mereka bisa gitu, Prof. Jadi itu sifatnya bebas, mau berapa kali tonton, hanya 25.000 per bulan gitu, Prof. Nah, sekarang lagi kerjasama dengan beberapa kedinasan sama pemerintah di bidang UKM gitu, Prof, unit UKM-nya. Gitu, Prof, garis besarnya. Kalau saya boleh itu nggak? Boleh Kenapa, magang Prof? di sini juga nggak? Wah, siap, boleh, Prof. Nanti kalau bisa, Prof, ngisi kelas, Prof. Barang UMKM, UKM di sini, Prof. Oh, boleh. Setuju, setuju. Siap. Aman, cakep, Prof. Jadi sekarang lagi ada hampir 1.000 orang saya, Prof, UMKM yang melatih untuk digitalisasi proses usahanya gitu, Prof. Itu mulai dari pembuatan sederhana profile company, terus pembuatan marketplace, terus optimasinya seperti apa, lalu dilanjut ke ads dikit-dikit mulai dari Facebook ads, internet marketing gitu, Prof. Jadi ada level-levelnya gitu, Prof. Nah, di situ di website LMS-nya biasanya tim kita ngasih tugas, Prof. Di mana tugasnya itu nanti UMKM harus mengupload atau share bukti bahwa tugasnya sudah dikerjakan. Contohnya pembuatan uh, Google Businessku misalkan untuk alamat di tiap-tiap usahanya. Itu sih, Prof, garis besarnya. 25.000 sebulan ya? 25.000 sebulan itu semua bebas akses, Prof. Karena target market kita membantu UMKM sih sebetulnya, Prof. Ini udah kami riset harga paling murah itu insya Allah di kami, Prof. Dengan kapasitas yang
bermacam-macam beraneka ragam gitu, Prof. Ada pendampingannya nggak? Pendampingannya ada, Prof. Kebetulan kita tuh beberapa ada mentor juga dari OKOC Andalan, Prof. Jadi kita bareng-bareng Ridwan dan rekan-rekan yang ada di OOA itu sebagai mentornya, Prof. Jadi ada mentornya, ada UMKM-nya sebagai mentenya, terus ada juga nanti ada gathering live session bareng-bareng, Prof. Tentang keluh kesalnya UMKM itu di bidang digital seperti apa sih gitu, Prof. Biasanya kemarin tuh ada yang lucu, Prof. Emak-emak mereka tuh keluh kesalnya karena emak-emak sibuknya di dapur, jadi zoomnya kemana gitu ya, merekanya lagi buat di dapur, buat produksi gitu. Pelanggannya pada kemana, jadi tapi kemana-mana gitu, Prof. Jadi itu kendala emak-emak sejauh ini, Prof, yang kita harus fixkan, meluruskan ke depan gitu, Prof. Iya, iya. Perlu banget pendampingan. Ini kok isinya Karyain Official itu merchandise semua ya? Iya, betul, Prof. Jadi itu kita tuh kerjasama dengan beberapa UMKM, di mana UMKM-nya itu yang di bidang merchandise, souvenir, kita jadikan vendor kami gitu, Prof. Jadi di sana kita coba bantu diiklankan gitu, Prof. Jadi nanti ada websitenya, Prof, namanya karyain.co.id. Jadi beberapa UMKM itu bisa dijadikan dengan kami itu sebagai mitra, Prof. Jadi nanti ketika ada check out itu gudangnya langsung meluncur ke tempat usahanya masing-masing, Prof. Jadi nanti mitranya langsung packing, kirim, nanti kita bikin report mingguan, bulanan, nanti baru kita transferkan hasil penjualannya gitu, Prof. Jadi Oh, sama-sama perputaran rodanya maju gitu, Prof. Sedang di riset lagi tiap minggu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ini ini saya pindah ke Mas Yusron ya. Udah ada Siap. nih, Oh, udah ada. Weh, Wah, mantap. Keren, keren. harganya udah ada 30 juta katanya. Ya, ada tergantung tanggalnya, Prof. Nanti saya update yang tabelnya sampai bulan Desember. Insya Allah sudah ada. Kita udah rilis sampai Desember jadwalnya. Keren banget. Kalau saya sih nggak harus bintang 5, yang penting bisa di masjid aja. Terus gimana caranya? Mana, Prof? Bisa, Ya saya aman itu. pokoknya kalau lebih awal dari 20 Agustus ada nggak? Bulan Juli gitu nggak ada ya? Ada masih untuk haji, Prof. Oh Haji iya, puncaknya kan tanggal 9. Jadi ini masih proses haji. Sekarang di close sampai nanti hajian selesai. Tanggal 15 itu baru di open untuk umroh. Nah, Avi kita mulainya tanggal 20, Bro. Keberangkatan. kalau misalnya kayak ini nggak, kayak di Bandung itu kalau angkot itu suka ngetem supaya penumpangnya ada minimumnya. Jadi bikin Oh suka ya, macet jalan. Nah, kalau di sini Avi ada ngetemnya gitu nggak? enggak. Kita sesuai jadwal, Bro. Misalnya kita udah open jadwal, kita open seat 45. Berapapun kita ada jumlah yang beli, yang daftar, tetap kita terbangin. Jadi kita nggak nunggu harus full gitu. Nah, Alhamdulillah selama ini rata-rata yang open 45 selalu full-full terus, Bro. Jadi kita sudah Wih, rilis sampai sampai Desember gitu. Alhamdulillah bulan Mei kemarin kita banyak juga ya, sekitar 800-an jamaah lah, Bro. Masya Allah, Masya Allah. Kemarin saya balik dari US Hmm, itu begitu naik Qatar, begitu di Qatar, wah isinya penuh banyak. jamaah Indonesia. Umroh ya. Ya. Masya Allah. Waktu pergi Nah, juga ke Qatar juga ke Doha penuh, luar ya. biasa. Itu langsung auto ngiri, namanya auto ngiri itu tuh. Ayo, Prof. Tahun ini berangkat.
Ini jadwalin bareng-bareng. Iya. Ah, Udah iya. diniatin. Udah diniatin Nah, tinggal tinggal perginya sama siapa belum tahu saya. itu dia. Mesti ajak keluarga. Yang paling enak itu nyaman sama keluarga. Saya tanggal 22 Agustus nanti sama istri, bro. Jadi saya bimbing Oke. sekalian jamaah 30 orang, istri ikut kalian. Karena kebetulan jamaah sebagian besar ibu-ibu, jadi istri saya aja. Sehingga membantu ketika saya bimbing jamaah, ibadah, itu lebih mudah gitu, bro. Nah, nikmatnya begitu. Punya uang, Ya, bro. Kalau hanya untuk hidup dunia, percuma. Cari sesuatu yang berbeda. Rasulullah kasih saran. Kalau kamu mau bepergian, cuma 3 tempat yang utama. Masjidil Haram, Madinah, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, jadi jangan buang-buang waktu sia-sia. Masya Allah. iya. Mantap ya, Prof ya? Iya. Buka buka lamaran buat mutawif nggak? Saya mau dong. Cocok. Ayo. Pokoknya spesial untuk Prof Indra. Gini, Prof. Kalau nanti ada satu keberangkatan nih, 45 orang. Spesial dah, Prof Indra yang jadi mutawifnya. Gimana? Boleh. Saya bawain Ya, koper aja boleh. ya. Oke, tenang aja semuanya. Masa Prof Indra bawain koper? Harus yang bimbing dong. Jadi terleader ya, jadi TL-nya. Kan kan berhikmat berhikmat. Jadi orang Oh, mau ya, ibadah ya, ya. kita Ya, ya, tolongin. ya. Jadi Betul, betul. manggil-manggil koper juga boleh deh. Iya. Sip, Nah, sip. memang memang rencananya gitu, cuman belum nentuin ini pergi bareng tur siapa ya gitu. Nah, jadi Oh, dari gitu. dari kemarin tuh udah bahkan kemarin ada yang nawarin haji. Wah pengen banget Hmm. tuh, pengen banget. Cuman kalau haji yang pasti pergi tuh namanya haji Yang Haji Plus, Haji Haji Furoda. Plus. ya Furoda. Furoda itu haji Furoda. apa? Undangan ya? Bukan, haji itu gini bro, visa untuk haji itu macam-macam. Kalau yang haji memang haji visa furodah itu memang visa untuk haji. Ada juga orang berangkat haji itu dicarikan visanya bukan furodah, tapi visa umal. Umal itu orang pekerja. Ada juga yang visanya ziarah, berarti itu orang tur wisata. Nah, kalau visanya ini bukan visa furoda, bukan visa haji, maka ketika berangkat haji itu biasanya kucing-kucingan, bro. Jadi masuk ke Saudi, ini dicegat sana, cegat sini, belum masuk hotel gitu. Karena apa? Visanya bukan visa haji, tapi visa furoda, ziarah atau visa umal gitu. Jadi itu aja yang bedakan. Makanya kalau ada yang travel mempromosikan Haji Plus, pasti nulisnya visanya apa? Visa Furoda. Berarti itu visa memang visa haji. Tapi ada juga yang nakalan juga ada. Makanya murah meriah kadang. Nah, harganya murah, cuma di sana ya kucing-kucingan gitu. Nah, pas puncak hajinya saja, mendekati menjelang haji itu biasanya petugas dari Saudi itu di perbatasan segala macam masih berkurang, bro. Jadi Hmm. petugasnya ya sudahlah, silahkan saja gitu. Akhirnya banyak yang bisa. Cuman ibadahnya ya jadi nggak nyaman gitu. Jamaah kadang Iya. kurang nyaman. Tapi kalau hajinya, visanya furoda, insya Allah aman. Itu bro. Kalau Itu yang bedakan. bedanya beda emang bedanya jauh banget. Kalau di AVI yang kita Wah, Mas Suryono Oh, lagi loading. loading ya? Loading, Prof. Oh, oke oke. Saya pikir ini kalau Oh. udah mulai deng gitu, hati serasa anjlok tuh, set gitu. Deg-degan, Prof. Instagram ini dari awal 2 tahun lalu sampai sekarang. Mas Yusron Nah, keputus kira-kira 1 menit. iya keputus ya.
Tadi saya Maksudnya ngomong harus banyak, diulang, ternyata harus putus. Harus harus diulang ya? di rewind, rewind. Harus di Oke. Erwin, di Erwin, di Erwin. Ya, kalau di Avitur untuk Haji Plusnya itu visa furoda harganya 21.000 US dollar. Itu tanpa masa tunggu. Jadi daftar tahun ini, misalnya paling telat bulan Februari kemarin, visa nanti keluar berangkat tahun ini juga. Gitu, Bro. Tapi ada yang kita punya dua, ada namanya haji porsi. Itu plus juga, cuman porsi. Nanti keluar nomor porsi dari pemerintah. Nah itu antrian. Antriannya kisarannya di 7 tahun gitu, Prof. Harganya di 19.000 US dollar. Nah, apa yang membedakan setiap travel itu di pelayanannya. Pelayanan mengenai hotelnya, pelayanan mengenai kepastian nanti di sananya itu kucing-kucingan apa enggak. Nah, itu aja tuh. Kemudian tempat dilempar jamaroh sama maktabnya, tenda deket jauhnya gitu. Itu yang membedakan. Nah, kalau Avi biasanya kita barengan sama Mama Dedeh gitu ya. Yang kemarin, nah tahun ini insya Allah juga barengan tuh. Kita ada 28 jamaah, Prof. Yang Haji Plus tahun ini berangkat. Yang Haji Plus yang mandiri itu yang tahun ini berangkat itu ada. Yang porsi ada 7 orang. Jadi udah nunggu 7 tahun yang lalu dapat porsinya tahun ini berangkat itu ada 7 orang. Gitu, Bro. Itu yang bedakan tadi. Yang bedakan kenapa harganya kok mahal, ada yang murah. Porsi atau porsi? Porsi, nomor porsi, Bro. Ya. Kalau Prof. Indra Porsi. daftar Porsi. haji reguler kan keluar nomor porsinya, bukan porsi, gitu. Nomor porsi, gitu. Oke, oke. Kalau kemarin ada yang bilang saya 16.000 aja Pak berangkat. Itu apa? Ya, ya sama. Yang tadi saya bilang, setiap travel itu ada yang nawarin macam-macam. Ada yang 16.000, ada 17, ada yang 15, ada juga malah yang 12.000. Pokoknya berangkat deh, tapi ya sekali lagi, kemungkinan visanya bukan visa furoda. Yang dipakai visa ziarah gitu, Prof. Sehingga nanti di sananya aja yang kucing-kucingan lah, hotelnya mungkin di apartemen gitu. Yang rame-rame itu kamar bisa untuk 8-10 orang gitu. Tidak di hotel. Itu yang bedakan. Karena hotel-hotel sudah di-book duluan sama travel-travel sama pemerintah yang memang sesuai dengan visanya gitu. Kalau visanya yang haji kan udah aman, visa furodah gitu. Itu yang bedakan, Prof. Nah, yang kalau misalnya Prof. Indra mau daftar haji yang plus, yang harus dipastikan itu visanya apa gitu. Boleh harganya murah, tapi visanya apa? Itu yang perlu tanya. Kalau visanya furodah, oke, firm, aman. Prof. Indra udah pasti lebih enak lah itu. Itu lebih safe gitu. Di sananya nggak kucing-kucingan. Prof. Indra nggak nenteng-nenteng koper segala macam, dikejar-kejar petugas gitu ya. Askar di sana nggak perlu, santai sudah itu. Karena itu sesuai dengan rule-nya gitu. Memang tuh visanya visa haji, namanya visa furoda. Itu saran. Mau Prof. Indra mau daftar di travel mana aja boleh. Silakan. Yang penting harus daftar, Bro. 21.000 US berarti berapa tuh? Ya, kisaran 300 berapa? 300-an. Kalau kali 14 ribu, ya. Oke. Kalau zaman dulu itu bisa 3 orang itu. Iya, zaman dulu 3 orang. Saya haji tahun 95 yang reguler cuma masih 7 juta, Bro. Saya lulus SMA berangkat haji waktu itu sama ibu, itu masih cuma 7 juta. Itu haji saya pertama tahun 95. Kemudian yang haji kedua kemarin sama istri tahun 2018. Itu reguler saya, tidak ikut plus. Karena kalau plus lumayan, Bro. Itu berapa? Harus lumayan. Reguler berapa sekarang? 40 juta ya? Kalau reguler sekarang kan berapa 40 ya. Yang terakhir itu 60. Dari pemerintah kan diputusin sekitar 69. Tapi dari jamaah hanya diberikan sekitar 39 atau 40-an lah kisarannya itu maksimal. Ya, kemarin tuh 36 kalau nggak salah deh. Sisanya Kisarannya itu, siapa Bro. tuh bayar?
Sisanya sopo Kan sing bayar? pemerintah bro, kan itu yang dipakai apa namanya dana dana istilahnya investasi haji itu bro. Oh iya iya iya, iya. Kalau yang Hmm. kemarin yang diolah sama pemerintah kan itu nilainya. Dari Oke 25 juta kita bayar di awal untuk keluar porsi, nilai uang itu dari sekian juta orang yang daftar. Sekarang masa tunggu yang reguler kan lama, Bro. Kita di Bali sekarang daftar haji, masa tunggunya yang reguler itu 30 tahun. ah Kalau iya Jakarta, Makassar kalau nggak salah 45 Lumayan. tahun. astagfirullah lagi. Nah, makanya kalau kita punya anak, nggak daftarin sekarang, Bro, bisa-bisa nggak akan dapat. Iya benar. Jadi alhamdulillah makanya anak saya yang masih mahasiswa sama anak yang pertama itu sudah saya daftarin duluan karena biar itu saya hitung-hitung nanti berangkat tuh insya Allah usianya masih di kisaran 55, 52 itu insya Allah dapat gitu ya. Jadi masih kuat bro. Karena saya pengalaman kalau haji di sana usianya sudah sepuh dan sudah berat itu sangat-sangat berat, nggak nyaman bener. Ibadahnya kurang pas gitu. Karena di sana membebani yang lain gitu. Tapi kalau kita masih muda, itu insya Allah lebih nyaman, ibadah enak, kita bisa membantu orang banyak, ibadahnya, kebaikannya lebih banyak gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi kalau kita tua percuma bro, kita membebani orang lain malah nggak bisa berbuat banyak gitu. Kecuali kecuali yang tua tapi saya latih lari tiap hari. Ja- Kalau Pak Indra mah aman. Usianya 50 tahun di bawah Ini itu bentar aman. lagi udah mau 60 nih. Aku bentar lagi mau 60 nih. Itu nggak kelihatan itu. Masih kelihatan 40 tahun, masih kuat. Tenang itu. Makanya nyantai karena Prof Indra kan sering olahraga, ya kan? Masih Ya, seger. masih 5 tahun lagi olahraganya Nah, 5 tahun lagi 60-nya insya Allah kalau dikasih umur panjang. ya Insya Allah. mantap mantap. Oke, ini kalau ngobrolin haji, wah bisa sampai besok pagi kali. Nah, jadi biar gampang, eh, yang teman-teman pengen dengar itu adalah promosi usahanya. Nah, promosi Eh, yang tadi panjang lebar dipromosiin dalam waktu singkat apa aja yang dijual, belinya berapa, di mana belinya, bisa kolaborasi enggak, bisa jadi reseller atau jadi agen enggak dan seterusnya ya. Nanti habis dari Mas Yusron ke Kang Ridwan. Silakan Mas Yusron. Siap. baik, terima kasih. Pertama, daftar umroh di Avitur bisa hubungi kontak ke 0878 3727 5757. Maju-maju ya. Nanti Atau di IG di, boleh ya. Hah? Ya, diketik boleh di di bawah IG ini. Mas, Mas Yusron Oh, ketik diketik. di bawah. Oke, ya. Kemudian, sebentar, saya ketik dulu, Prof. Waduh, 7837. Oke, yang kedua, kalau misalnya kita punya mau ngereferensi juga boleh, silahkan. Jadi reseller juga boleh. Info ke kita, hubungi saya, nanti saya akan bantu menjelaskan ke setiap yang direferensikan. Nah, kita hitung-hitungan bagi bagi paro ya, bagi paro. Nah, kemudian yang ketiga, daftar caranya mudah. Booking seat 10 juta dulu, habis itu sisanya nanti pelunasan 15 hari menjelang keberangkatan. Jadi booking seat 10 juta itu untuk mengamankan seatnya. Karena seat kita jual seluruh Indonesia. Ya. Tabel segala macam nanti kita bisa infokan lebih mudah. Ya. Bisa ke IG boleh, bisa kontak ke WhatsApp gitu ya. Itu akan lebih memudahkan komunikasi. Itu saja Prof. Terima kasih. Keren, singkat, padat, lengkap. Mantap. Ya. Oke, oke. Sekarang giliran Kang Ridwan. Mangga. Siap, Prof. Oke, kalau untuk karyain akademi ini sebetulnya lagi open. Ini Prof, namanya Social Media Management.
di mana sekarang kan UMKM ini untuk hire orang itu perlu budget yang itu cukup lumayan besar gitu ya, Prof. Di sini kami ada beberapa program di mana programnya itu program bersama untuk melakukan sosial media manajemen, di mana salah satunya itu sosial media mulai dari Instagram, mulai dari TikTok yang sekarang lagi hype, dan sosial media lainnya. Itu UMKM cukup membayar, ada yang pertama itu membayar hanya Rp500.000 itu untuk mengelola seluruh sosial medianya, dengan catatan itu harus ada seatnya gitu, Prof. Ini kita lagi udah terisi kurang lebih ada 8 seat, di mana kita lagi buka batch 1 tuh sampai 10 seat. Jadi kisaran 2 seat lagi kurang lebih. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini lagi ada pembelajaran batch kedua, di mana pembelajaran digital marketing khusus untuk UMKM. Itu materinya sudah ada di Learning Management System atau LMS. Itu UMKM hanya membayar Rp25.000 aja sih, Prof. Jadi itu semua akses sudah terbuka. Nanti ada penugasannya juga, ada meet and greet tiap minggunya khusus untuk pembahasan marketing di dunia digital untuk UMKM, tricks and tipsnya, dan semuanya sudah komplit di dalam sana gitu. Jadi sejauh ini baru ada 2 program itu, Prof, untuk di bulan ini. Insya Allah kedepannya kita ingin menjaring lagi lebih luas UMKM untuk belajar mengenai digital atau digitalisasi seluruh usahanya gitu, Prof. Itu mungkin kalau informasi lebih lanjutnya itu bisa dikepoin mungkin di bio Instagram saya pribadi, atau ada di Instagram karyain.official. Itu aja paling, Prof, dari saya. Mantap. Itu Winnie suruh daftar. Winnie suruh daftar ya, Kang Ridwan. Oh, siap. Oke, Prof. Jadi kan tinggal 2 seat lagi, 1 seat buat Winnie. Aman. Masya Allah. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa tuh beasiswanya nggak jadi S2? Iya, Prof. Jadi singkat cerita, profesor di sana apa ya? Karena saya kan jarang nonton ini ya, Prof, drama-drama Korea ya. Jadi istri yang sering nonton drama Korea katanya bilang kehidupan di Korea ini sangat keras katanya, Prof. Nah, saya kan, wah ini kesempatan emas bagi saya, Prof ya. Itu semua dibiayai beasiswa full sampai 2 tahun ke depan. Ya udah saya berangkat. Tahunnya di sana, ya Allah, ternyata tidak seindah apa yang dibayangkan, Prof. Mulai dari sikap profesor, kebetulan profesor saya tuh apa ya, kayak tidak sesuai kesepakatan MOU di awal, Prof. Kayak gaji gitu ya, dikasih uang jajan, dikasih project, terus pembayaran kuliah S2-nya itu semester 2 3 4 malah tidak sesuai dengan yang perjanjian di awal, Prof. Terus lingkungannya, circle-nya itu luar biasa sih, Prof. Di-push terus ternyata, Prof, di Korea tuh, Prof. Kebetulan kampusnya tuh dekat Seoul, Prof. 4 jam dari Seoul. Naik kereta cepat KTX gitu, Prof. Jadi dari situ berhubung di sana kok jadi banyak minusnya gitu, Prof ya. Nah, rundingin sama istri baiknya gimana? Oh, ya udah lah. Ya udah kita putuskan untuk balik lagi ke Bandung gitu, Prof. Gitu. Oh, jadi Jadinya lanjut. kesempatannya melayang dong. Melayang ya kesempatannya. Kesempatannya sebetulnya ada juga, ada lagi, Prof, digantikan nanti ketika saya sudah beres S2 dulu aja di Indonesia, Prof. Nanti insya Allah S3 kalau ada rezeki dan waktu memungkinkan saya pingin ke sana lagi sih, Prof. Masya Lanjut Allah. jadinya di Terus Bandung. si profesornya ini nggak marah-marah nggak gitu? Malah profesornya itu apa ya? Kalau di Korea itu lebih ini sih, Prof, lebih apa ya? Kalau misalkan ada sesuatu mending enak terbuka gitu, Prof. Kalau misalkan mulai dari A sampai Z itu dicurhatkan ke profesornya, malah profesornya senang gitu, Prof. Kayak oh ternyata
kok orang-orang Korea ternyata Prof senang ke orang-orang Indonesia Prof. Di sana tuh orang-orang Indonesia kalau di Bandung tuh kan ada paguyubannya gitu Prof ya. Kalau di Korea itu ada semacam PPI-nya tapi itu khusus per daerah Prof. Nah, di sana ternyata banyak disukai sama orang-orang Korea karena orang-orang Indonesia katanya mentalnya kuat-kuat katanya Prof. Mentalnya Oh, kuat-kuat terus rajin-rajin katanya. Mereka suka dengan habit Indonesia kata orang-orang Korea. Gitu sih Prof. Jadi selama di sana saya lebih apa ya? Lihat potensi-potensi ekspor Prof. Insya Allah mungkin nanti saya akan implementasi kalau ada UMKM yang siap ekspor ke Korea. Insya Allah ada channelnya Prof. Bisa dibantu gitu Prof. keren, keren. Oke. Nah, ini makasih Mas Kang Ridwan. Mas Yusron, ada nggak cerita di dunia usaha yang pasti ada lah. Tadi kan udah cerita ya sedikit. Yang mau dibagi tapi yang rasanya pahit seperti jamu gitu. Ya, Biar teman-teman ah, belajar hikmahnya. oke. Di masa pandemi itu kemarin benar-benar situasinya sangat-sangat luar biasa berat. Kita apa saja terpuruk. Tapi saya selalu mengingat apa namanya eh, yang membuat saya selalu semangat. Inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah kita nangis pasti ada kebahagiaan. Makanya harus optimis. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah kita, nasib kita, hingga kita sendiri harus bergerak untuk merubahnya. Jadi itu harus positif. Be positif, tetap bergerak. Apapun hasilnya, itu Allah nanti akan kasih gerakannya yang lebih. Jadi kalau saya melihat selama perjalanan kemarin masa-masa COVID, itu saatnya kita introspeksi diri, memperbaiki, mempertajam hati nurani, gitu ya, membuat kita lebih semangat dengan hanya satu ungkapan, Inna ma'al ausri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu Prof. Mudah-mudahan lebih semangat gitu. Masya Allah. Keren, Mantap. keren, keren. Thank you, Mas Yusron. Ayo, sekarang Sama-sama, giliran Prof. Ridwan. Oke. Kalau dari saya pribadi sih Prof, sebetulnya saya ada beberapa tagline yang sampai detik ini melekat di dalam saya gitu Prof. Bahwa ada pepatah mengatakan statement tidak akan ada yang manis tanpa keringat, Prof. Di mana tidak akan ada hasil yang bakalan berbuah ketika kita belum sampai titik darah penghabisan kasarnya itu, Prof. Nah, itu sampai detik ini saya menanamkan kepada saya pribadi, Prof. Dan alhamdulillah terbukti, Prof. Dulu saya sempat mempunyai beberapa lingkungan di luar circle bisnis, Prof. Ketika saya bergabung di dalam circle bisnis itu powernya sungguh beda, Prof. Sampai sekarang pun saling support dan jangan lupa mungkin arti dari kolaborasi itu sebetulnya besar, Prof. Waktu minggu kemarin saya coba pulang dari Korea sebetulnya kalau mental itu pasti kena ya, Prof ya. Kalau saya udah ke Korea, tiba-tiba dari Korea balik lagi ke Indonesia itu salah satunya mental kena mungkin ya. Dari segi finance perputarannya harus muter otak lagi seperti apa ketika tiba di Bandung lagi gitu. Nah itu saya langsung kolaborasi ke seluruh UMKM Prof yang ada di Bandung Prof. Tiap hari saya silaturahmi ke beberapa komunitas, ke beberapa UMKM yang ada tiap-tiap daerah. Kemarin juga lanjut ikutan sertifikasi BNSP bareng OKOC Andalan di Jakarta. Dan itu alhamdulillah sampai detik ini rezeki selalu ada gitu Prof. Nah itu membuktikan bahwa saya sampai detik ini kalimat-kalimat seperti tidak akan ada yang manis tanpa keringat itu emang betul-betul ada gitu Prof. Jadi yang saya rasakan sih sejauh ini baru salah satunya itu sih Prof. Mungkin buat teman-teman intinya ikhtiarnya, berdoanya serta kerja kerasnya itu jangan sampai putus gitu Prof. Masya Allah, Masya Allah. Waduh, ini dua-duanya uzazah.
Dua-duanya. Bukan Ustaz, Ustaz. Kalau Ustaz aja pakai jilbab. Ngomong-ngomong, Kang Ridwan tuh usianya baru 25 ya? Iya, betul, Prof. Saya jalan 25, Prof. Oktober, insya Allah. Mohon doanya, Prof. Masya Masih muda. Allah. Iya, saya dan Mas Yusron tiba-tiba udah merasa sebagai bapaknya nih. Ya, Ini kebalikannya dari Mas Ridwan. 52. Iya, betul. tapi Masya mentor Allah. saya ini semuanya, Prof. Prof Indra, mentor saya. Mas Yusron, mentor saya juga. Saya sering kepoin kok Instagramnya, Mas, semuanya. Keren-keren, luar Oke. biasa. Masya Allah. Nah, Boleh ini main ke sebelum, Bandung. iya dong, harus. Nanti kalau saya Iya, ke Bandung kita berikutnya main. dikabarin sama Widi. Siap. Oke, Prof. Oke, nah sebelum kita ke kalimat penutup, saya mau tanya nih sama Mas Yurson sama Kang Ridwan, ada nggak yang mau ditanyain ke saya? Apa aja? Kalau saya nggak bisa jawab, saya mau kasih ke Coach Reni yang ada di sini nih. Dari tadi nih Coach Reni nih cuma sekali aja nih komentarnya. Ada Coach Reni komentarnya harus lebih banyak lagi tuh. Cuman wow, amazing doang. Ayo, kalau enggak saya ini nih, Sebenarnya mau saya nanya, Prof. ya, Tapi ini kebetulan waktunya di saya ini sudah maghrib ini. Sudah adzan di Oh Bali, Prof. iya, Bali oke, ya. Jadi kita nggak sudahi bisa, dulu. mungkin nanti kita diskusi di lain waktu, Prof. Boleh. Yang pasti saya pengen ngajak Prof Indra harus umroh bareng. Ah, itu harus di set up, ya. Oke, Ah, daftar, luangkan waktu. OOI, daftar. ya. Ah, itu. Amin. Langsung. Amin. Daftar. Oke, terima kasih, Prof. Masya Allah. Oke, Kang Ridwan. Siap, Prof. Sebelum ke Kang Ridwan, Mas Yusron karena udah maghrib mau duluan. Kalau mau duluan, boleh Oke. silahkan. Dan Oh ya, baik. kalimat penutup dari Mas Yusron. Silakan. Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Hari ini sudah bisa bincang-bincang, diskusi, sharing. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi. Mohon maaf sekali lagi sama teman-teman semua. Mohon izin pamit karena sudah maghrib. Terima kasih Prof. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman di Bali. Ya, Mudah-mudahan bisa siap tatap Prof. lagi dalam waktu dekat. Amin. Terima kasih Amin. Prof. Thank you, Mas. Ya, Oke, silakan. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, cek suaranya masih ada Siap. cek. Enggak coba. Iya, Cek, Prof, cek. dikit tapi masih aman. Oh, Masih oke. terdengar, Prof. Oke, silakan lanjut. Apa yang Siap. mau ditanya? Udah itu terus nanti kita ke kalimat penutup. Kalau untuk pertanyaan sebetulnya banyak ya, Prof. Cuman salah satunya mungkin saya ingin nanya ini sih, Prof. Sebetulnya kan sekarang tuh saya baca-baca udah masuk ke revolusi ke 5.0 ya, Prof, ya, bukan 4.0 lagi nih, Prof. Iya. Nah, untuk menurut pandangan Prof Indra, menurut Prof, di 5.0 ini UMKM harus seperti apa sih, Prof, sebetulnya, Prof, untuk mengejar teknologi atau untuk mengejar impian para UMKM sih, Prof? Itu sih, Prof. Oke, sebelum sampai saya jawab, coba Kang Ridwan jelasin singkat aja 5.0 itu apa buat teman-teman yang lain. Oke. Sebetulnya untuk 5.0 ini saya belajar sih, Prof, dikit ketika saya di Korea. Ternyata
di 5.0 ini semuanya semakin instan, Prof. Mulai dari teknologi, sekarang saya lihat Indonesia udah mulai menuju 4.0 dan melangkah ke 5.0 mulai dari saya baca ada e-tol ya, Prof ya. E-tolnya udah tidak tanpa kartu katanya. Terus pengiriman barang semua di ekspedisi sudah menggunakan robot kalau saya tidak salah, Prof ya. Terus seluruhnya terintegrasi dengan beberapa sistem jadi satu. Nah, ini untuk digitalisasi apalagi di dunia teknologi, sejujurnya untuk eh, Indonesia atau untuk UMKM sendiri ya, Prof ya, itu saya lihat eh, masih menuju 4.0 tapi mau loncat ke 5.0, Prof. Salah satunya tentang payment, terus pengiriman barang, produksi, terus bahan baku udah bisa dilihat dari bahan-bahan yang terkini dengan teknologi yang ada gitu, Prof ya. Sedikit sih intronya seperti itu sih, Prof, kalau yang saya lihat di pandangan UMKM Oke. gitu. Nah, Indonesia sebenarnya bukan negara yang asing untuk melakukan loncatan ya, loncatan gitu. Nah, betul Contoh betul. nih, di Indonesia penyebaran telepon rumah itu masih jauh banget, jauh dari, jadi rasionya itu antara penduduk Indonesia dan yang punya telepon dulu ya, sebelum tahun 95 ya, 95 tuh mulai ada Indosat waktu itu ya, Oh iya. Telkomsel, itu tahun 95 tuh baru-baru muncul, 95, 94, 95 gitu. Sebelumnya itu kita masuk ke teknologi pager untuk komunikasi ya, komunikasi personal. Nah, tapi tiba-tiba loncat, nggak lewatin telepon rumah lagi. Jadi telepon rumahnya udah berhenti sebarannya, loncat langsung ke mobile atau cellular phone. Ya, jadi di mana yang infrastruktur yang perlu dibangun buat telepon rumah itu atau disebutnya PSTN itu udah nggak perlu dikembangin lagi. Ya, jadi eh, ada ada plusnya juga. Jadi Indonesia nggak harus investasi yang untuk itu atau perusahaan-perusahaan. Nah, kita untuk menggunakan berbagai macam layanan teknologi ya, digital teknologi, itu kita masih jauh ketinggalan ya. Tapi kalau saya bandingin, misalnya di Amerika ya, antara Amazon sama Tokopedia, saya lihat Tokopedia itu bahkan lebih inklusif ya, atau liberal, atau terbuka. Misalnya contoh, pembayaran bisa macam-macam, bisa apa aja, bisa boleh milih. Terus pengiriman boleh milih macam-macam. Kalau di Amazon, Amazon tuh cuma satu udah dipilihin, pembayaran udah cuma satu. Betul betul. Ya, jadi mungkin dengan begitu jadi lebih efisien. Tapi menurut saya di Indonesia, kalau di Indonesia bisa kok, di Amerika nggak bisa gitu. Payment Nah, system, payment system menggunakan handphone di Indonesia itu udah punya nomor handphone, udah bisa punya rekening telepon, udah itu terus bisa membayar pakai QR code, kemana-mana bisa pakai QR code. Di Amerika harus telepon nomor Amerika, udah itu terus harus yang terdaftar di sana. Kalau visitor nggak bisa. Ya, jadi bayarnya harus pakai credit card atau pakai tunai. Ya, jadi bukan berarti mereka udah duluan sampai ke 5,0 itu iya mereka betul betul. maju. Indonesia ngejarnya ngejarnya loncat gitu ya, ngejarnya loncat. Jadi kalau misalnya untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah itu nggak ada jalan lain kecuali harus terus terbuka terbuka Nah, betul betul. terhadap informasi. Jadi openness.
keterbukaan. Kita terbuka terhadap informasi. Itu nomor satu. Habis terbuka, yang kedua adalah readiness atau kesiapan. Informasi yang kita terima mau diapain? Kalau cuma didilitin aja bisa. Tapi kalau kita siap untuk melakukan sesuatu, dan itu nggak harus sendiri ya, bisa dengan komunitas, dengan karyain. Jadi gabung aja kolaborasi terus dengan teman-teman, komunitas usaha. Itu kita belajarnya bareng-bareng. Nah, setelah udah terbuka terhadap informasi, terus kita siap untuk melakukan sesuatu, baru kita beride atau saya sebutnya kreasi. Ya, beride, kreasi. Dan itu juga nggak harus sendiri, kolaborasi juga bisa. Setelah beride, berkreasi gitu ya, harus dituangkan terhadap sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Akhirnya harus berinovasi. Ya, jadi itu yang keempat. Pertama terbuka, kedua siap, ya, kesiapan, ketiga ada kreasi, ide, kita mikir, kemudian kita tuangkan ke dalam produk atau jasa, berinovasi. Terakhir yang kita perlu adain di dalam diri kita adalah kita harus ngasah integriti kita atau integritas kita. Ya, integritas kita tuh harus biasa. Integritas itu nggak ujuk-ujuk datang ya. Dia merupakan sebuah karakter, dan karakter itu dibangun atau saya sebutnya skill, keterampilan. Integritas itu keterampilan, di mana kita tahu ilmunya, udah itu terus kita praktekin. Baru kita bisa punya skill, ini ilmunya, ini prakteknya, jadi satu, itu namanya skill. Skill ini yang membuat kita makin lama makin maju, makin lama makin maju. Integritas bukan hanya sekedar kejujuran, tetapi ketersambungan. Apa yang ada di benak kita, di lidah kita, keluar di lidah, ya, sambung dengan lidah, sambung dengan tangan. Jadi ketersambungan tersebut saya sebut sebagai integritas. Nah, itu aja yang menurut saya teman-teman nggak perlu khawatir, mau 5,0, mau 10,0, 5 itu betul, aja. betul. Ada, insya Allah bisa. Wah, keren-keren. Keren-keren, Prof. Insight-nya nih buat teman-teman. Pas banget. Masya Allah. Nanti, Prof, kapan-kapan ngisi, Prof, di kelas Karyain Academy, Prof. Boleh. Karyain Academy, boleh bilang ke Winnie supaya langsung didaftarin. Nah, karena kita udah lewat beberapa menit nih, saya langsung ke kata dan kalimat penutup dari Kang Ridwan. Silakan. Oke, mungkin satu kalimat sih, Prof. Satu kata yang perlu diingat mungkin sama rekan-rekan seperjuangan UMKM semuanya itu, jangan lupa berkolaborasi dengan tadi yang Prof sebutkan itu integritas, dimana kolaborasi ini kalau kita hanya sekedar hanya diucapkan saja tanpa ditindaklanjuti itu kurang after gitu ya, Prof ya. Itu dari yang pertama itu kolaborasi, nomor kedua itu integritasnya, dan nomor tiga selalu dicoba sih, Prof. Karena dari kolaborasi seluruhnya itu pintu terbuka, Prof, sejauh ini yang saya alamin. Dan satu lagi, tidak akan ada yang manis tanpa keringat. Itu aja sih, Prof, dari saya, Prof. Semoga teman-teman kita bisa dapat kolaborasi bareng-bareng. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih sekali lagi. Ingat yang nomor 9 itu batch Winnie. Supaya Winnie terus usahanya maju. Udah itu terus dalam memajukan usahanya, sosmed saya juga jadi lebih mantap. Gitu ya. Karena dia yang ngurusin sosmed saya. Oke, siap, makasih. Prof. Aman. Mudah-mudahan kita terima kasih banyak, Prof. Siap, semuanya terima kasih banyak. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan komunitas OKOC Andalan. Ya, satu di Bali, Susron, satu lagi di Bandung. Kang Ridwan. Kang Ridwan punya usaha untuk
segala macam digital. Jadi pastikan kepoin Ridwan Saputra AU ya, dan harganya bersaing banget. Bukan cuma bersaing kan, murah banget, 25.000 sebulan bisa banget dah ya. Kita sisihin berapa? 6.000 perak seminggu, sehari 1.000 perak. Wah, untuk suatu ilmu yang berpotensi membuat usaha kita maju, itu investasi yang sangat-sangat masuk akal. Terus yang mau umroh dan haji, gabung sama Mas Yusron ya, di Afitur Bali, keren banget itu. Udah diniatin tuh, doain ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat Jakarta dan sekitarnya. See you guys.